Bu Fitri, apa kabar? Selamat malam Bu, Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya Bu? Iya sehat, Oke. sehat total. Malam ini Bu Fitri akan melakukan proses coaching terhadap Koji ya Bu ya. Nah, Nah, kira-kira nih Bu, ketika kita melakukan proses coaching Bu, apa aja yang perlu diperhatikan Bu? eh, apa ya Bu ya? Kita harus memperhatikan tujuan diadakan coaching ini sendiri sih. Tujuannya apa? Itu untuk mengarahkan coach, menyelesaikan masalah sendiri dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Begitu Bu. Nah, tahapan atau alurnya Bu dalam proses coaching ini apa aja? Nah, untuk tahapannya yaitu saya menggunakan tahapan TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu Bu Kristal. Baik, setelah ini Bu Fitri akan melaksanakan dengan kuliah. Jangan lupa untuk membuat proses coaching ini senyaman mungkin, begitu ya, Bu Fitri. Oke, baik. Kemudian untuk tetap presence ketika mendengarkan kuliah dan juga tetap terus Ya, ingin tahu begitu tentang apa yang dialami oleh kuliah. Baik, ya. silakan Bu Fitri memulai proses coaching dengan kuliah. Halo, Bulia. Halo Bu Fitri, Halo, Bulia. Selamat malam, Bulia. Bagaimana selamat kabarnya, malam Bulia? juga. Oh, Alhamdulillah baik Bu. alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Hmm, Oke, Bulia, Alhamdulillah. hari ini kita akan melakukan proses coaching ya, Bulia. Sebelum Hmm, lebih lanjut melaksanakan proses coaching, saya ingin menanyakan kepada Bulia, apa sih yang kita inginkan dari pertemuan ini, Bulia? Ingin saya inginkan ya apa ya? Apa yang saya utarakan itu bisa menemukan sebuah solusi Bu seperti itu. Oke, baik. Bulia, kalau boleh ingin tahu ya Bulia, bisa Hmm, diceritakan kira Bulia sedang mengalami masalah apa Bu? Kalau saya lihat dari dari mimiknya Bulia kok Bulia mikir sesuatu gitu. Monggo Gini, barangkali saya bisa membantu. gini loh Bu, itu saya tuh punya apa ya? Punya satu murid ya. Dia tuh perempuan. Jadi Ya, dia tuh apa ya? ya. Dia tuh apa ya? Punya seperti gampang baper loh Bu, gampang gampang apa ya? Gampang gampang terbawa perasaan, jadi kayak punya masalah psikis seperti itu loh Bu. Saya Mm-mm. amati, saya amati gitu dia kalau misal dari rumah dia sudah apa ya moodnya jelek, moodnya nggak baik, dia di sekolah itu ya nggak konsen pelajaran sampai satu hal itu dia nggak konsen pelajaran pasti tuh ngeringik terus ke saya. Dia tuh kayak merasa sakit perut, terus apa ya kayak dadanya itu sesek, perut mules gitu. Padahal dia baik-baik aja gitu loh. Kadang-kadang dia tuh nggak mau di Mm-mm. kelas, kayak terkesannya tuh merasa merasa takut gitu. Terus dia tuh kadang-kadang Mm-mm. pernah Bu, kemarin itu malah dia tuh satu hari dari pagi sampai istirahat itu dia di kantin terus. Di kantin nungguin ikut duduk di kantin nggak mau masuk kelas seperti itu. Mm-mm. Itu masalah yang Mm-mm. dihadapi. Jadi terkesannya tuh dia punya kayak apa ya? Masalah mungkin masalah minder juga jadi tidak kalau ada keadaannya tidak sesuai dengan hatinya tuh dia seperti itu gitu loh gitu kalau ada masalah dengan temannya itu juga pengaruh juga. Mm-mm. Halo, halo Bulia. Ya, ya Bulia, halo. loh. Iya. Heeh. Bulia berarti kalau saya tangkap sih muridnya Bulia itu punya mood ya Bu ya, berdasarkan mood ya. Iya. Kira-kira Heeh. eh, eh,
kira-kira Bu, apa sih yang apa yang melatar belakangi anak itu memiliki mood yang jelek seperti itu, Bu Lia, kira-kira? Kira-kira apa ya setelah saya amati ya kalau dia tuh dari rumah itu apa ya terlalu saya amati itu sama orang tuanya itu terlalu ditekan loh Bu, terlalu kamu tuh di sekolah harus ini gitu. Kalau pernah saya pernah saya telepon orang tuanya apa Bu, mohon maaf, ini apa namanya namanya Kaila. Nah, Kaila itu sakit perut Bu, gini-gini. Oh, enggak apa-apa Bu, dia apa baik-baik aja, dikasih dikasih minyak kayu putih aja dia sudah baikan, enggak apa-apa seperti itu. Jadi memang dia di konsep dari rumah jangan sampai jangan sampai bolos gini-gini seperti itu. Mungkin jadi dia tuh agak tertekan seperti itu. Kemudian juga kalau ada temannya yang apa tergesekan dikit sama temannya, dia langsung dia langsung minder, negatif thinking sama temannya. Bu, itu loh bisik-bisik ngomongin saya kayak gitu. Jadi kesannya tuh seperti itu. Oh, iya. Berarti Bu Lia Mm-mm. sudah konsultasi ya, sudah komunikasi dengan orang tuanya Kaila tersebut ya. Terus iya, Sudah. iya. Dari Mm-mm. kegiatan komunikasi tersebut dengan orang tua, keadaan atau situasi yang diinginkan Bu Lia itu bagaimana terhadap Kaila? Bisa diceritakan. Inginnya tuh dia bisa hadir penuh di kelas, konsen di kelas seperti itu. Jadi apa ya kasihan. Jadi dia tuh anaknya tuh pinter, cuma kadang-kadang pelajaran. Inginnya saya dia bisa penuh kelas, konsen di kelas supaya nilai-nilainya bisa sempurna lagi, baik lagi seperti Oh, itu. gitu ya Bu Lia. Nah, Mm-mm. kalau Bu Lia bisa melihat peluang peluang apa yang bisa diambil dari permasalahannya Kaila ini Bu, yang bisa membantu Bu Lia mungkin menyelesaikan masalah. Peluangnya peluang apa Bu? Inginnya sih saya apa ya selama ini kan kita hanya komunikasi lewat WA sama orang tuanya Ya, baik ya. baik telepon aja gini jadi inginnya saya lebih lanjut mungkin saya panggil ke sekolah juga sama orang tuanya dan kita duduk bertiga saya orang tuanya dan Kayla juga kita bicara dari hati ke hati lah heart to heart apa yang Kayla rasakan apa yang Kayla apa inginkan seperti itu kita bicara bareng bertiga seperti itu inginnya sih seperti itu. Iya, iya, Bu. Mm, Memanggil orang tua ya Bu ya. Kemudian Bu Lia mm. menemukan hambatan nggak dalam proses apa ya menangani masalah Kaila tersebut? Hambatannya sih dari apa ya dari orang tuanya sendiri juga sih mungkin agak apa ya terkesannya tuh dia tuh apa ya ndak mau disalahkan anaknya ndak mau apa kurang terbuka juga sama saya seperti itu hambatannya seperti itu jadi kurang bisa digali lagi masalahnya tuh kurang terbuka dengan saya sebagai guru seperti itu. Oh, jadi masalahnya kurang terkait. Oh, Mm-mm. eh, dari yang sudah Bulia sampaikan kepada saya ini anaknya kurang terbuka. Kemudian rencana Bulia ke depannya untuk menghadapi Kaila bagaimana, Bu? Selain tadi duduk bertiga juga sama orang tuanya, sama saya, mungkin saya juga melibatkan teman-teman sejawat yang sekiranya tuh apa ya, kayak misal guru agama bisa, yang sesama mapel yang setiap hari ketemu dengan Kaila, atau juga guru bahasa Inggris dan sebagainya bisa yang terkesannya tuh kebetulan di sekolah saya juga ada guru GPK yang basicnya Ya. tuh psikologi itu juga bisa saya mintai tolong bisa bicara dari ke hati seperti itu yang basicnya Hmm. psikologi mungkin bisa lebih mengenal lagi dengan Kayla seperti itu. Begitu ya Bu ya. Terus Mm-mm. eh, langkah yang diambil Bulia sudah bagus sih, sudah melibatkan orang tua dan juga rekan sejawat. Nggih, Bu, nggih. Kemudian Mm-mm. barangkali ada solusi lain atau langkah-langkah lain, Bu, selain melibatkan orang tua dan rekan sejawat, Bulia, bisa diceritakan? Mungkin langkah-langkah lainnya kita apa ya saya lebih melakukan pendekatan secara personal lebih giat lagi dengan Kayla
Jadi lebih apa? Saya juga sedikit menurunkan apa ya? Menurunkan emosi juga. Kadang saya gregetan juga setiap hari kok seperti itu. Mungkin saya lebih lebih lembut lagi kepada Kayla, bicara hati ke hati. Bisa juga kita dengan apa ya? Bisa ndak bicaranya juga ndak di kelas, mungkin diajak jalan-jalan di Hmm. lingkungan sekolah, kita bicara di tempat Oke, yang oke. tenang seperti itu. Hmm. Jadi bicara Oke. lebih lebih intens lagi seperti itu. Oke, oke Bu, Mm. sudah lengkap itu kayaknya ada melibatkan orang tua, kemudian melibatkan apa namanya rekan sejawat, berbicara nggih dari hati ke hati dengan Kaila nggih. Terus kemudian Bu, komitmen apa yang Bu Lia lakukan untuk menjalankan rencana aksi tersebut Bu Lia? Komitmennya ya harus konsisten dan apa jangan hanya satu kali aksi saja. Jadi harus tetap dipantau setiap harinya apakah apakah jangan sampai anaknya itu merasa mudi lagi seperti itu. Jadi harus dan bicara dari hati ke hatinya itu kita mantau terus setiap hari, jangan hanya satu kali aja seperti itu. Jadi ada berkelanjutan seperti itu. Oke, Bu Lia, bagaimana cara apa ya memastikan hal-hal tersebut berjalan dengan baik, Bu Lia? Memastikannya ya saya apa Mm-mm. selain di sekolah, saya minta tolong memastikan kepada teman, misal saat pelajaran bahasa Inggris, apakah kayak ada masalah apel dan sebagainya. Saya juga tetap cross check kepada teman-teman sejawat juga untuk mengawasi juga. Kemudian juga dari segi orang tua, saya juga rutin berhubungan dengan orang tuanya Kela, memantau apakah dia di rumah seperti itu lagi. Seperti itu sih hanya memastikannya seperti Oke, itu. oke, Bu. Kemudian dukungan apa saja sih yang juga dibutuhkan oleh Bu Lia untuk mencapai komitmen tersebut? Dukungannya tentu dari diri saya sendiri, dari teman-teman sejawat juga, kemudian juga bisa juga dukungan dari pimpinan saya, kepala sekolah, seperti itu. Mungkin saya bisa curhat ke kepala sekolah, langkah-langkah apa yang bisa saya ambil selanjutnya, seperti itu. Baik, Bu Lia, sudah lengkap sekali. Itu Mm. tadi dari diri sendiri melibatkan orang tua, kemudian rekan sejawat, terus kemudian melibatkan si murid yang bermasalah, kemudian diri Bu Lia sendiri dan kepala sekolah. Saya rasa itu sudah lengkap sekali, Bu, solusinya, nggih. Solusi yang jenengan utarakan, nggih. Semoga komitmennya dia dapat berjalan dengan baik dan semoga permasalahannya Kaila dapat diselesaikan dengan baik, Bu Lia. Kita Ya, mungkin akan bertemu lagi dalam coaching selanjutnya ya, Bu Lia ya. Baik, terima kasih terima Bu kasih Fitri. ya teman-teman ya. Sama-sama Bu Lia. Ya, baik, sudah Monggo selesai Bu ya Bu Fitri Kristal. ya. Sudah Bu. Ya, em, bagaimana Bu pesannya tadi setelah melakukan coaching terhadap Bulia? Apa yang dirasakan begitu? Kalau saya sih Bu, saya merasakan apa ya? Saya sudah bisa apa ya? Memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada Bulia sehingga Bulia juga bisa menemukan ide-ide dan solusi yang tepat terhadap permasalahannya. Begitu Bu Kristal. Ya, tadi saya lihat Bu Fitri sudah sangat baik melakukan alur tirta yang akhirnya membuat Bulia juga menemukan begitu ya, tidak hanya dari pihak sekolah, pihak orang tua, tapi juga apa yang perlu diubah dari Bu Fitri. Itu satu poin bagus yang bisa dilihat dari proses coaching Bu Fitri itu. Kemudian Bu Fitri juga sebenarnya yang dibilang tadi sudah menunjukkan presence, menanyakan pertanyaan-pertanyaan kreatif, ingin tahu akan permasalahan yang kuliah seperti itu. Kira-kira kalau ada satu hal begitu ya yang perlu ditingkatkan. Kira-kira apa nih yang perlu ditingkatkan lagi dari Bu Fitri sebagai seorang coach begitu? Mungkin yang perlu ditingkatkan apa ya presensi penuh saya kayaknya Bu Lia. Anu Bu Kristal ada sedikit gangguan seperti itu Kristal. Dan mungkin untuk apa ya, untuk diri saya sendiri, saya harus terus latihan melakukan coaching supaya saya bisa melaksanakan coaching dengan rekan sejawat
dengan baik Bu Kristal, seperti itu. Ya, kalau begitu proses coachingnya bisa dilakukan di waktu-waktu yang kondusif begitu ya Bu ya, kalau ada Ya, kesempatan lainnya. ya, Baik, ya. umpan balik dari saya itu aja. Terima kasih Bu Fitri dan Kuliah sebagai coach. Semoga pengalaman menjadi coach dan coach ini bisa berguna untuk kita selanjutnya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, Bu Kristal, terima kasih.